Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama tentu rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang begitu banyak telah diberikan kepada kita sebagai hambanya ya. Yang kedua tentu sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah wa qudwah kita, kepada teladan terbaik kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa perbankan syariah yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat ya, yang insya Allah kita akan gunakan untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang atau melanjutkan daripada sesi yang lalu ya, melanjutkan masih membahas pada bahasan yang sama, yaitu tentang manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah gitu ya. Ketika kita kemarin sudah membahas beberapa hal ya tentang landasannya mengapa ada yang namanya resiko pembiayaan, maka pada kesempatan hari ini kita akan mulai membahas ya lebih spesifik mengenai profil atau karakteristik resiko pembiayaan pada bank syariah ya. Tentu untuk mengawali ini kita perlu mengenal ya, ketika kita bicara dalam konteks pembiayaan maka tentu ada istilah debitur begitu ya. Nah, ketika kita melihat debitur perbankan syariah ya, ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Pertama, nasabah atau debitur yang termasuk dalam kategori korporasi. Kemudian ada lagi ya debitur yang termasuk dalam UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Dan kemudian ada debitur yang masuk dalam kelompok retail gitu ya. Ketika teman-teman melihat atau membaca pada ketentuan laporan Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku regulator ya, ini yang namanya debitur hanya dikelompokkan menjadi 2 saja, yaitu UKM dan bukan UKM ya. Nah, semua debitur yang tidak masuk dalam kelompok usaha kecil dan menengah ini akan dikelompokkan menjadi bukan UKM, termasuk di dalamnya apa ya, corporate ya, korporasi yang besar ya. Kemudian debitur yang termasuk dalam non bisnis begitu, atau konsumen retail gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman melihat ya, ketika melihat komposisi debitur yang ada pada bank syariah ya, ini sesungguhnya kita bisa melihat dari sisi yang positif ya. Maksudnya apa? Artinya perbankan syariah ini bisa dilihat memiliki keberpihakan ya gitu ya kepada sektor real, khususnya apa ya UKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri ya. Bahkan kalau teman-teman lihat ya bagaimana Bank Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya ya mengampanyekan bagaimana caranya agar perbankan itu bisa meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan ke sektor UKM, baik dengan secara langsung atau juga melalui metode link egg program gitu ya. Seperti contoh yang bisa atau sudah dilakukan oleh perbankan adalah skema channeling ya, atau joint financing ya. Kenapa ya? Karena kalau teman-teman melihat data yang ada, maka mayoritas masyarakat Indonesia itu berada pada sektor UMKM gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat data kan 99,9% gitu ada termasuk dalam usaha UMKM ya. Usaha di Indonesia ya, termasuk dalam UMKM. Di sisi lain tentu angka yang besar dari sektor UMKM ini juga berbanding lurus
dari faktor penciptaan lapangan kerja ya. Karena angka yang besar ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja ya. Nah, ketika tenaga kerja yang bisa diserap oleh industri UMKM ini tentu dalam jangka yang lebih panjang atau dampak lain ya, maka ini akan secara real memberikan kontribusi terhadap yang namanya pendapatan domestik bruto kan gitu ya. Tetapi ada satu masalah yang memang dari dulu sampai sekarang sampai hari ini kita lihat ya, dalam pembiayaan ke UMKM ini juga tidak lantas lancar-lancar saja. Ada beberapa kendala yang dialami ya. Kenapa? Apa contohnya? Banyak UMKM yang kita lihat di Indonesia ini bisa dikatakan belum memiliki konsep laporan keuangan yang standar atau yang bagus seperti yang diminta oleh atau seperti yang ada pada perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit itu ya. Kalaupun ada UKM yang memilikinya, seringkali yang terjadi belum unaudit, belum diaudit gitu. Sehingga ya kalau belum diaudit maka kondisi ini atau informasi keuangan yang diberikan bisa kita katakan belum dapat atau kurang dapat dipercaya gitu ya. Kalau dalam istilah perbankan ini kita kenal dengan istilah information opacity gitu. Selain dari masalah information opacity gitu ya, fakta yang lain ya, mengapa sektor UMKM itu sesungguhnya menjadi sektor yang kurang diminati oleh perbankan. Ini adalah UMKM itu biasanya memang usaha yang relatif baru ya, secara historis, secara dari pendirian itu relatif baru ya. Tentu ini kan membuat track record ini belum terrecord dengan baik gitu ya. Kemudian banyak UMKM yang tidak memiliki jaminan yang memadai. Tentu ini kan menjadi faktor yang membuat sebuah perbankan ragu-ragu begitu ya. Kemudian yang lain, UMKM juga dalam sektor penguasaan teknologi bisa dikatakan rendah ya. Dan yang paling penting juga dan biasanya dilihat dari perbankan adalah pendiri dan pengelola UMKM ini belum memiliki pengalaman manajerial dalam mengelola sebuah bisnis. Atau ya tadi track record atau pengalamannya belum memadai ya. Tadi saya kembali lagi, ada istilah information opacity gitu ya. Apa ini? Nah, tadi ini masalah yang sebenarnya tidak bisa dipandang remeh oleh perbankan ya. Karena bank bisa enggan untuk menyalurkan dananya ke UMKM karena masalah ini. Kalaupun sebuah perbankan mau mendanai sebuah UMKM ya dalam kondisi ada faktor information opacity, maka konsekuensinya sebuah perbankan akan meminta imbal hasil yang relatif lebih tinggi ya. Ya dianggap sebagai bentuk apa ya, kompensasi karena meningkatnya kredit yang bisa jadi bermasalah. Karena kalau tadi faktor information opacity tinggi, maka ini berbanding lurus dengan kredit bermasalah atau dalam bahasa perbankan ya dengan NPF, non performing financing gitu ya. Nah, karena apa? Karena tidak semua UMKM ini memiliki track record yang baik. Ya mungkin ada yang banyak yang baik, tetapi ada kalanya juga ada UMKM yang mungkin kurang bisa dipercaya begitu. Nah, ini perbankan kadang juga kesulitan atau kadang ada potensi yang namanya kesalahan ya memilih debitur ya. Nah biasanya apa yang dilakukan bank untuk meminimalisir gitu ya resiko dalam hal kesalahan memilih debitur ini. Nah tentu bank akan menerapkan sebuah metode seleksi yang lebih efektif ya untuk membedakan mana debitur yang akan bisa dikatakan akan berpotensi gagal bayar atau justru debitur yang akan baik-baik saja atau diperkirakan lancar ya setelah pembiayaannya dicairkan ya. Tadi saya katakan information opacity dari usaha kecil dan menengah ini bukan hanya masalah pada waktu seleksi saja ya, tetapi masalah ini akan
ada ya ketika pembiayaan ini berjalan juga ya. Apalagi kalau kita teman-teman lihat ya bagaimana perbankan ketika membiayai pembiayaan ke sektor usaha kecil dan menengah itu relatif nilainya kecil-kecil tapi banyak kan begitu ya. Nah ini tentu menyebabkan biaya operasionalnya atau biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh bank ini menjadi begitu besar ya. Ini kan tentu berbeda ketika pendanaannya lebih sedikit tapi dengan nominal yang relatif lebih besar. Nah akhirnya apa? Yang terjadi efisiensi dalam hal operasional ini menjadi turun ya. Nah tadi biayanya membengkak ya, tetapi nilainya relatif kecil tadi. Maka sebuah perbankan ketika melayani sektor usaha kecil dan menengah UKM, UMKM gitu, ini harus memiliki alat pengawasan yang lebih efektif dan efisien ya agar tidak terjadi pembengkakan biaya dalam hal pengawasan gitu ya. Nah, tadi kita bahas masalah adverse selection ya, kesalahan dalam memilih debitur gitu ya. Kemudian masalah tadi ya, sektor yang dibiayai banyak tapi nilai kecil-kecil atau bahasa perbankannya adalah granularity gitu ya. Ini tentu kemudian menyebabkan satu perbankan ini cenderung membatasi penyaluran dana ke sektor UMKM gitu ya. Walaupun dalam sebuah data dikatakan UMKM ini bisa menjadi pilar-pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi khususnya di negara kita di Indonesia ya. Tadi UMKM banyak ini membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi ya, menciptakan lapangan kerja ya. Selain itu pula teman-teman bisa lihat secara portofolio begitu, UMKM ini cenderung lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap pasang surut atau fluktuasi atau arah permintaan pasar gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa dipandang sebagai kelebihan dari UMKM itu sendiri ya. Kalau teman-teman juga melihat data ya, bagaimana penyerapan tenaga kerja atau kontribusinya pada perekonomian, maka UMKM ini pada tahun hari ini ya, tahun 2020 gitu ya, penyerapan tenaga kerjanya sudah di angka lebih dari 50 juta unit atau lebih, kalau data ya lebih dari 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Ini kan luar biasa sekali dari data ini ya. Teman-teman sebenarnya bisa memperbarui data ini ya, mencari data ini di Badan Pusat Statistik, yang biasanya memang data ini akan selalu diupdate ya, diperbaharui begitu. Nah inilah yang cenderung menjadi komitmen sebuah perbankan khususnya bank dengan landasan syariah ya. Ini memang harus mengutamakan pada sektor-sektor real ya. Nah ini tentu kita bisa melihat dari sisi yang positif atau data yang positif ini ya. Nah, ini tentu kita bisa melihat bagaimana portofolio pembiayaan di bank syariah ini konsisten pada UMKM ya, atau lebih dari 70% pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah UMKM gitu. Ini tentu adalah hal yang baik ya. Tetapi memang dalam hal imbal hasil dan sebagainya, UMKM ini cenderung memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan korporasi yang besar-besar yang bonafit. Ya memang ini adalah salah satu kaidah fikih ya, penerapan kaidah fikih al-ghunmu bil ghurmi tadi, atau high risk high return gitu ya. Ya kita pandang ini sebagai sebuah sunnatullah ya. Jika ingin imbal hasil yang relatif lebih tinggi, maka kita harus siap menanggung resiko yang tinggi pula.
Tetapi ketika sebuah perbankan syariah mampu mengelola sektor ini atau klaster ini dengan lebih baik ya, bukan tidak mungkin predikat bank dengan pembiayaan mikro atau microfinancing bisa diambil oleh perbankan syariah. Kalau hari ini kan kesannya adalah BRI ya, Bank Rakyat Indonesia ya, kita tahulah itu bank BUMN ya, dengan skala usahanya hampir kantor-kantornya pada sektor-sektor yang sampai pelosok-pelosok itu pasti ada kantornya. Nah ini tentu tetapi bisa jadi kita harus optimis ya melihat dari sisi perkembangan bank syariah itu sendiri ya. Nah mungkin ini untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Ini adalah sesi yang kedua ya. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam lisan dan laku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.